Rip current adalah arus balik yang terkonsentrasi pada sebuah jalur sempit yang memecah zona empasan gelombang hingga melewati batas zona gelombang pecah. Secara fisis, rip current terbentuk jika gelombang laut menghempas garis pantai yang berbentuk cekungan. Adanya banyak arus susur pantai yang bertemu dan memusat di tengah-tengah. Arus susur yang saling bertemu di pusat busur teluk ini bergabung menimbulkan sebuah arus balik ke tengah laut pada suatu jalur arus yang sempit hingga melewati batas zona gelombang pecah. Arus ini bergerak dengan sangat kuat dan berkecepatan tinggi. Rip current yang menjadi penyebab korban meninggal dan orang hilang terseret arus di pantai. Rip current terdiri atas beberapa bagian arus, seperti arus pengisi, leher arus, dan kepala arus. Arus pengisi tersusun atas beberapa arus susur pantai hasil pantulan beberapa muka gelombang, kemudian bertemu, mengumpul dan berbelok arah menuju tengah laut. Leher arus merupakan sebuah jalur yang sempit, mengalir sangat deras, dan kuat menuju ke tengah laut. Arus ini meluncur dengan kecepatan hingga 80 km atau jam. Kepala arus adalah bagian rip current yang arah arusnya mulai melebar karena kekuatannya yang sudah mulai melemah, selanjutnya hilang diterpa gulungan gelombang laut. Karena gerakan rip current ini berlangsung sangat cepat dan singkat, maka orang yang terjebak dan terseret arus ini sangat sulit untuk melepaskan diri hingga seolah terseret ke tengah laut. Inilah sebabnya mengapa arus ini banyak memakan korban jiwa. Kondisi ini terjadi jika arus susur pantai yang telah bergabung dengan tiba-tiba menyebabkan dasar pasir tempat berpijak tergerus arus hingga habis. Karena pasir tempat berpijak habis terbawa arus, maka orang yang terjebak dalam arus ini merasa seolah-olah dirinya jatuh ke dalam lubang. Selanjutnya tenggelam, diseret oleh badan arus yang mengalir kuat menuju ke tengah laut. Mitigasi lokasi rip current tergantung kepada arah datangnya gelombang laut, maka lokasi-lokasi pantai yang rawan rip current dapat dikenali. Setelah mengenali dan menetapkan lokasi rawan, selanjutnya petugas penyelamat pantai segera menempatkan bendera peringatan larangan mandi di laut disertai pengawasan ketat dan tindakan pencegahan mandi di zona berbahaya. Perlu diadakannya juga peningkatan fasilitas keamanan di wilayah pesisir yang rawan muncul rip current. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan khusus teknik-teknik penyelamatan korban rip current bagi para petugas penyelamat pantai dan tim SAR, dan sosialisasi kepada tim SAR, petugas penyelamat pantai, pengelola wisata, pedagang dan masyarakat setempat. Wah, terima kasih banyak Profesor, sudah memberikan banyak banget informasi dan pengetahuan baru. Sama-sama, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Prof. Informasinya sudah jelas banget, Prof. Oke, kalau begitu saya pamit dulu ya. Jadi begitu teman-teman. Gimana? Seru kan tiba-tiba mikir episode kali ini?